Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Punya bertanya, mencecar, tetapi kalau dibalikin, ditanya atau dicecar, maka akan teriak Allahu Akbar dan lapor polisi. Ya karena memang itu fakta, itu kenyataan. Siapapun tidak akan pernah bisa membantah itu. Ya, kalau orang Islam, mereka akan boleh ngomongin agama Kristen, bahkan di atas podium sekalipun. Tapi kalau sebaliknya ada orang Kristen bahas Islam dari atas podium, selesai hidupmu. Sudah fakta yang terjadi di negara kita tercinta ini. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita mulai acara kita ini, teman-teman jangan lupa untuk tap-tap layar ya. Tap-tap layar, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu. Dan juga teman-teman sekalian bisa repost ya, tangkap, capture momen-momen tertentu ya yang sangat unik, upload, bagikan di media sosial Anda. Dan kemudian juga jangan lupa teman-teman absen hadir. Ya, ada tanda love itu ya, warna orange itu. Silakan teman-teman bisa absen hadir di sana. Oke, seperti biasa ya, kita akan coba mengundang para tamu, silakan ya. Kita diskusi yang baik ya, silakan Anda bertanya, tapi ingat ya, kalau misalnya kamu ditanya, jangan lapor polisi. Giliran nanya aja kuat banget, giliran ditanya langsung meninggal dunia. Oke ya, coba kita kasih naik ada Zeki Z. Oke, kita terima dari Zeki Z. Oh, tapi sayang ini Zeki Z ini belum bisa karena pengikutnya belum ada. Ya, coba kita kasih naik ada Dod. Oke, D. Ya, selamat malam DOD, nyalakan kamera Anda. Silakan. Selamat malam, Bang. Silakan, Bang, nyalakan kamera Anda. Ya, Bang. Muslim atau Kristen, Bang? Apa, Bang? Ini tema hari ini, Bang. Tema hari ini seperti biasa, Bang. Islam bertanya, Kristen menjawab. Nah, Kristen bertanya, Islam lapor polisi. Silakan, Anda saya tanya dulu, Anda Muslim atau Kristen? Muslim, Bang. Muslim. Silakan, Bang. Anda mau bertanya atau ditanya? Nanti kalau saya tanya, nanti Anda pergi ke kantor polisi, itu masalahnya. Nah, silakan. Ya, enggak, Bang. Saya mau nanya, kenapa Yesus itu bisa disalib ya, Bang ya? Ya karena orang-orang Yahudi, Tuhan Kristen itu. karena orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat itu tidak suka. Mereka menolak Yesus sebagai sang Mesias. Lalu pertanyaan Anda kedua, kok bisa Tuhan Kristen disalib? Nah, pertanyaan saya balik, kok bisa Tuhan Islam diracun? Siapa yang diracun, Bang? Tuhannya orang Islam gimana? Siapa? Abang siapa Muhammad gimana sih? Itu bukan Tuhan saya, Bang. Kalau Muhammad itu apa bahasa itu Arabnya saya. Tuhan memang? Itu balik lagi ke situ. Iya. Bang, kita ini sudah bosan bahas. Tenang, Bang. Tenang dulu. Saya ini tenang harus dulu, Bang. mempertuhan Muhammad, enggak, Bang. Tenang dulu, tenang. Bang, Tuhan itu bahasa apa sih? Ya, itu Tuhan itu bahasa apa Tuhan itu? Ya? Bahasa apa? Mungkin bahasa Arab, saya kurang begitu Tuhan kok bahasa Arab gimana sih?
Emang ada gitu huruf Itu alif bata itu huruf hijayah Tuhan begitu? Menurut abang itu bahasa apa? Bahasa apa? Menurut Tuhan abang? itu bahasa Indonesia yang asal usulnya dari Ya, kata terus? tuan. Tuan dengan Tuhan itu Kalau kata Tuhan yang itu kan sama. bahasa Indonesia juga. Iya. Balik lagi ke sini, Bang. Terus? Tuhan itu atau Tuan, Tuhan Terus atau apa, Bang? Tuan, bahasa Inggrisnya adalah Lord. Bahasa Arabnya adalah Rabb. Dan Muhammad itu Robnya umat Islam. Tapi bukan Tuhan, itu Muhammad itu adalah Balik utusan Tuhan, lagi, Bang. Nabi kami, abang itu menekannya makanya begitu, saya bilang seolah-olah teman-teman, Muhammad itu kurangin gini, Bang. harus Kurangin dituhani sebentar. kami. Iya, kurangin benturin kepala ke ubin. Selama kamu masih terus membenturkan kepala kamu ke ubin, percayalah akalmu ada di dengkul. Gimana Justru sih? abang ini yang bodoh, Bang. Bodoh. Al-Quran Abang itu mah bahasa apa? penafsirannya itu bukan gitu, Enggak, Bang. sebentar saya tanya dulu. Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, diterjemahkan ke dalam Bahasa bahasa Indonesia, betul. Iya, betul. Nah, kata yang sudah bahasa Indonesia itu, kata Tuhan itu, kalau kamu cek bahasa Arabnya, itu apa? Kurang tahu Pantesan saya masih masalah itu. Islam. Itu lagi, memang karena itu terus pertanyaan orang Islam gimana? Enggak, saya mau nanya, Bang, kenapa itu Yesus bisa disalibkan? Yesus Tuhan itu kan Kan udah bisa- dijawab tadi, karena orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat tidak menerima dia sebagai sang Mesias, membenci dia, ya kan? Takut kehilangan jabatannya. Kemudian Ya, masa- pengajaran Yesus itu dianggap mereka bertolak belakang dengan pengajaran mereka Iya. dan Kok lain bisa Tuhan sebagainya. kalah sama umatnya, Bang? Lah Tuhan kamu diracun gimana? Udah, kamu tidur di bawah sana tidur sana. Itu lagi pertanyaanmu sampai bosan. Jadi teman-teman, sebenarnya penyakit orang Islam itu cuma satu, nggak mau jujur itu. Kalau mau jujur, maka ya memang pengakuannya sudah jelas. Lawan-lawan debat saya, orang-orang Islam, kalian cek saja di profil saya. Itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob kalian. Ketika kalian mempertanyakan kenapa Rob kalian mati disalib, Robmu mati diracun gimana sih? Tapi kalau kau katakan Rob kami yang merujuk kepada Bapa di sorga ataupun Roh Kudus, Bapa di sorga tidak pernah disalibkan. Gimana? Nah, kemudian setelah disalibkan, apakah berhenti di situ? Tidak. Rob kami, Lord kami, Tuhan atau Tuhan kami, itu bangkit mengalahkan maut. Sementara Robmu, Lordmu, Tuhanmu sampai sekarang masih di kuburan. Jadi sekarang ini lagi heboh ya, lagi heboh mengenai biasa ya kalian, Rudi Iskariot yang telah menjual dirinya kepada orang Islam, ya kan, dimana dia mengumbar-ngumbar alamat saya. Ya, saya cuma mau bilang begini, kenapa dalam diskusi atau debat lintas agama orang Islam itu selalu mainnya seperti itu, cara mainnya seperti membantah argumen nggak sanggup, berdebat nggak sanggup, perang data tidak sanggup. Yang sanggup apa? Mana alamatnya? Itu terjadi. Contoh yang sedang terjadi sekarang apa? Trans 7 itu membuka apa yang terjadi di pondok pesantren. Tapi apa yang umat muslim lakukan? Apakah umat muslim bisa membantahnya dengan data-data? Bisa membantahnya dengan argumen-argumen? Tidak bisa. Yang dia lakukan adalah demo. Demo. Iya. Di dalam debat Islam dan Kristen, percayalah, umat Islam itu dalam posisi cengeng mewek. Cengeng mewek. Dan seperti itu, kalau berdebat selalu bawaannya ngamuk, lapor polisi. Berdebat nggak mampu berdebat. Oke, kita kasih naik ada, sebentar ya. Kita kasih naik ada Wali Kutub. Coba kita kasih naik Wali Kutub. Ya, Wali Kutub, silakan nyalakan kamera. Wali kutub, akulah Yesus. Terkutuklah kamu Edis. Terkutuklah kamu. Lihat, kalian lihat orang Islam? Terkutuklah.
Lenyahlah kamu. Bisa mereka berdiskusi, bisa mereka Lenyahlah dapat? kamu. Tidak bisa. Lenyahlah kamu. Hanya Aku seperti gak ini menyuruh bisanya. nyembahku. Lenyahlah kamu, Edis. Akulah Ya. Yesus. Nekat yang nyata kamu. Kalian kalau mau Nekat tunggu yang orang nyata. Muslim yang sanggup berdebat, Nekat tidak yang ada. nyata. Akulah Yesus. Lenyaplah kamu. Nekat yang nyata. Turunnya nggak ada. Jadi saya sudah pernah bilang dan saya sering bilang, kalau kalian benar-benar mau cari orang Islam yang ngerti agama Islam, tidak mungkin dia akan melawan atau membantah apa yang dikatakan oleh Edis TV. Orang-orang Islam yang masih melawan atau membantah argumen Edis TV itu adalah orang-orang Islam yang bahkan seumur hidupnya tidak pernah membuka Al-Quran. Iya. Boro-boro membuka Al-Quran. Orang-orang yang membantah saya itu, teman-teman, mereka itu adalah orang-orang yang di KTP-nya saja tertulis agama Islam. Pengetahuan tentang agama Islam tidak ada. Ayo, silakan. Kepada teman-teman yang Muslim, saya mengundang kalian, kita diskusi dengan baik. Gitu loh. Kalau kalian mau naik diskusi dengan baik, kita menghasilkan sesuatu yang baik pula. Bukankah ustadz-ustadz dan ulama-ulama kalian membahas agama Kristen? Bukankah dalam ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz membahas-bahas kitab suci orang Kristen? Lalu kenapa ketika saya tanggapi kalian ketakutan? Ketika saya ungkapkan, saya bongkar tentang agama Islam, kenapa kalian lapor polisi? Ayo silakan. Silakan. Kita kasih naik ada Khalid bin Walid. Silakan Anda. Khalid bin Walid. Oh. Ya, silakan Bang. Muslim ya Bang ya? Iya dong. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Jangan dipegang Bang kameranya, ntar pegel Bang. Taruh aja yang bagus gitu. Nah, gitu. Nggak kelihatan Bang, jadi mukamu Bang. Bang, coba taruh yang bagus HP-nya Bang. Nah, gitu yo. Nah. Nggak ada Bang ganjel-ganjel kah? Pegang-pegang gitu. Letakkan yang bagus gitu. Udah gini aja lah. Yuk. Ya udah, tapi agak kelihatan Bang wajahmu Bang. Bang, agak kelihatan Bang wajahmu Bang. Jangan yang bina rangka itu diperhatikan. Kalau bina raga sih nggak apa-apa Bang. Ini bina rangka juga kok pamer-pamerin. Silakan. Apa yang abang utarakan? Silakan. Apa yang abang utarakan? Silakan Bang. Kapan Yesus menjadi Tuhan? Nggak dengar, ulangin. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Menjadi Tuhanmu? Yesus tidak pernah jadi Tuhanmu. Menjadi Tuhan siapa maksudnya? Tuhanmu? Tuhanmu kan Muhammad gimana? Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Ya sejak kau terima dia menjadi Tuhanmu. Nah sekarang dia belum kau terima menjadi Tuhanmu. Kau menerima Allah dan Muhammad sebagai Tuhanmu. Makanya kau ke Arab minum air kencing. Gimana? Itu loyo, nggak pantas dituhankan. Yang tidak pantas dituhankan itu Muhammad. Karena sekarang di kuburan. Gimana sih? Ada Tuhan loyo kayak Tuhanmu. Mana ada Tuhan loyo seperti Muhammad? Gimana? Coba, setiap hari kau panggil-panggil dia, ya Muhammad, ya Rasulullah. Bukankah dia ada di kuburan? Berarti dia loyo. Dia tidak bisa bangkit dari kuburnya. Itu tanda bahwa dia loyo. Gimana? Kalau Yesus kami bangkit. Yang bangkit dari kubur itu zombie, Bang. Zombie itu cuman ada di film. Gimana? Berarti di yaumil akhir. Sebentar, kau percaya dengan hari kebangkitan nggak? Di dalam agama Islam, salah satu rukun iman, rukun Islam, itu adalah percaya dengan yaumil akhir, hari berbangkit. Maksudmu besok orang bangkit jadi zombie? Makanya saya bilang, ketika kamu membuka mulutmu, mencaci maki agama Kristen, di situ kamu akan ditampol oleh perkataanmu sendiri. Mana Yesus sama tentara Romawi? Tentara Romawi tidak bisa menghalangi Tuhan kami untuk bangkit mengalahkan maut.
Sementara Muhammad tidak mampu bangun dari tidurnya akibat dari racun perempuan Yahudi. Coba sekarang mana lebih gentleman? Mana lebih gentleman? Menghadapi prajurit Romawi atau menghadapi perempuan? Perempuan? Siapa yang menghadapi perempuan? Kamu tahu tidak? Untuk menghadapi sebentar. Khalid, Tuhanmu gentleman. kamu tahu tidak? Untuk menghadapi seorang wanita, dua orang wanita, Muhammad harus memanggil Allah, Jibril, para pasukan, orang-orang beriman, dan juga kaum muslimin yang lain. Tahu? Tahu nggak? Biar saya tunjukin ayatnya dalam Quran. Nih, saya akan tunjukkan kepada kamu satu ayat di dalam Al-Quran, di mana Muhammad untuk menghadapi dua orang perempuan saja, dia harus memanggil bala tentara. Saya tunjukkan. Sabar. Tuhan Yesus menghadapi seorang diri. Bahkan dia berkata, jikalau aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Itu. Ketika prajurit-prajurit Romawi, Yudas Iskariot, dan orang-orang Farisi datang, di mana orang yang bernama Yesus? Semua orang-orang yang tidak berkaitan disuruh pergi. Yesus menghadapi sendirian. Bukan seperti Nabi Isa yang lari ngiprit. Malah ditukar sama orang lain. Udah ditukar, bingung siapa yang ditukar. Benar. Tuhanmu dilempar batu. Saya akan tunjukkan. Kenapa mana ada Tuhan lari? Saya dilempar akan batu? tunjukkan di dalam surat Al-Ahzab. Oh sebentar, surat At-Tahrim. Ya. Ayat yang keempat. Ya. Apakah kamu mampu membantah argumen saya bahwa Muhammad tidak mampu menghadapi dua orang wanita? Sungguh kamu nekat yang nyata. Baik. Lihat nih ya. Perhatikan. Ini surat At-Tahrim ayat yang keempat. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka, perhatikan, dipanggil bala tentaranya. Perhatikan. Sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan pula Jibril, dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Banyak kali pun penolong-penolongnya. Siapa dua orang ini? Kita lihat tafsirnya. Siapakah dua orang itu? Bila kalian berdua, wahai Hafsah dan Aisyah. Jadi untuk menghadapi Hafsah dan Aisyah, maka Muhammad harus memanggil Allah, para malaikat, Jibril, orang-orang mukmin, semua dipanggilin. Nih, tafsir Al-Muyassar. Jika kalian berdua, wahai Hafsah dan Aisyah, kembali kepada Allah, maka telah ada pada diri kalian sesuatu yang mewajibkan taubat, di mana hati kalian berdua cenderung mencintai apa yang dibenci oleh Rasulullah, yaitu menyebarkan rahasia beliau. Dan bila kalian bahu-membahu atas beliau dengan sesuatu yang memburukkan beliau, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, penolong. Gak cukup Allah bagi Muhammad, karena Muhammad tahu Allah memang cuma hayalannya dia. Ya, Allah adalah pelindungnya, Jibril pelindungnya, orang-orang mukmin, para malaikat. Sudah itu juga Allah menjadi pelindung, banyak pelindungnya. Gimana? Bang, kenapa? Saya balik dulu kamera saya. Bentar, saya balik dulu kamera saya. Silakan, Apa mohon Yesus dibicarakan. tidak membangkitkan ibunya? Jawab. Apa? Ayo, dan diajak surga. Kenapa Yesus tidak membangkitkan ibunya Belum dan diajak waktunya. surga? Kan ada nanti sampai genap jumlah Sampai kapan? bilangan yang sudah ditetapkan Aduh, untuk orang-orang yang paling akan kundang itu. diselamatkan. Paling kundang itu. Jawabannya. Paling Ya udah, kundang. sekarang Kamu kutanya itu, sama kau, coba kenapa ibunya ada Muhammad? di surga. Nah, itu kan Ibuku jalan ada di pikiranmu. surga. Itu kan jalan Aduh, pikiranmu. coba Gimana? Elia itu ada di surga. Ibunya Itu kan enggak. jalan pikiranmu. Kenapa itu? Oh, itu kan jalan pikiranmu saja. Tuhan durhaka Tuhanmu itu. Ya, kalau pikiranmu seperti itu ya kamu namanya juga kamu masih muslim kok gimana? Kenapa? Ayo jawab. Kenapa? Kenapa Muhammad tidak membiarkan orang tuanya masuk surga sementara orang tuanya ada di neraka? Baik, kita lihat. Di mana orang tua Muhammad? Saya akan tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau jelas orang tua Yesus, ya, Maria, Yusuf, jelas adalah orang-orang beriman dan sudah pasti surga. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang benar, makanya mereka itu sudah dijamin surga. Nah, sementara orang tua Muhammad ada di mana? Baik. Orang tua Nabi ada di neraka. Jelas hadisnya kok gimana. Baik, kita akan tunjukkan di manakah orang tua Rasulullah. Perhatikan. Kalau kita ngomong nggak ada bang, nggak ada kita ngomong itu fitnah-fitnahan. Tidak ada. Kami itu mengatakan sesuatu yang nggak ada dalilnya. Perhatikan. Saya balikkan kamera saya dulu ya. Di manakah orang tua Muhammad berada? Orang tuanya saja penyembah berhala. Gimana? Lihat. Ini jangan Anda bilang ini karangan saya ini. NU online. Perhatikan.
Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Anas bin Malik meriwayatkan sebagai berikut. Artinya, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggilnya, lalu berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka." Palsu itu. Palsu. 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 Kiamat belum kok sudah masuk neraka. Saya balikin dulu kamera saya. Berarti kamu bilang itu hadis palsu ya? Apa sudah hari kiamat? Apa sudah hari penghakiman sekarang? Enggak, saya mau tanya itu hadis palsu. Aduh, itu hadis palsu. Hadis Nyata palsu. itu. Makanya saya bilang, ketika orang muslim mempelajari hadis, sesungguhnya sudah tiba waktunya orang Islam akan melemparkan hadis itu ke tong sampah. Ayo. Betul? Itu saja. Tuhanmu itu paling sunnah. Sebentar. Ketika Aja kamu ibunya membaca sunnah. hadis, tenang, Baca itu. tenang, tenang. Tarik napas Mana dulu. kau baca? Tarik napas, hembuskan napas. Nah, tarik napas lagi, tarik napas. Jawab. Tarik napas, Kenapa? hembuskan. Tuhanmu nggak diajak ke surga. Nah. Ayo jawab. Ketika kamu membaca hadis tersebut dan kamu dapati itu palsu, bukankah sudah waktunya orang Islam melemparkan hadis-hadis ke tong sampah? Bang, hadis itu ada banyak macamnya. Iya, kamu tadi kan bilang itu palsu, betul? Nah, ketika kamu tahu itu palsu, mengapa itu masih kau pertahankan di rumahmu? Aku tidak punya kitab hadis. Nah, berarti memang benar yang saya bilang. Setiap orang Islam yang membaca hadis, maka sudah tiba waktunya mereka melemparkan itu ke tong sampah, betul? Kau jawab saja kenapa? Dah, kau tidur di bawah sana, Khalid. Jawab, Kau diskusi saja modal nekat saja. Buat apa dia modal nekat saja, teman-teman? Ayo, ayo. Kenapa sih kalian kalau diskusi itu bawaannya seperti itu? Ketika ada ulama-ulama kalian membahas agama Kristen, bukankah hal yang wajar kalau saya membahas agama Islam untuk sebagai tandingan? Intinya saya tidak memfitnah kan? Nah, kalau saya memfitnah, sudah saya bilang, silahkan buatkan laporan polisi. Kalau saya memfitnah agama Islam. Yang saya bilang dalilnya ada, bapaknya Muhammad masuk neraka, kata Muhammad. Oke, kita naikkan lagi. Kita kasih naik ada Melanie Rosario. Melanie Rosario. Ya, silakan Melanie Rosario. Melanie. Halo bang. Oke, silakan nyalakan kamera, Maaf, Bang. maaf. Ini ternyata laki-laki dia, teman-teman. Ya, silakan. Kristen bang, Kristen. Oh, Kristen. Salam kenal saja bang. Ya, silakan. Anda Oke, naik Bang. ke sini mau ngapain? Salah Turunkan tekan ya, tadi. saya turunkan. Ya, teman-teman sekalian. Ini forum adalah forum diskusi lintas iman, tanya jawab antara Islam dan Kristen. Ini forum untuk apa? Forum ini untuk mengimbangi bagaimana orang-orang Islam yang sering membahas agama Kristen, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya, begitu. Bahkan kalau orang Islam bahas agama Kristen itu sudah dapat dukungan dari seorang wakil presiden. Jadi itu bukan hal yang kecil, itu tidak dilakukan oleh oknum lagi. Kalau oknum yang melakukan, artinya hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Ini tidak bisa lagi dikatakan oknum, tapi keseluruhan orang Islam. Dari mulai wakil presiden yang bernama Muhammad Yusuf Kalla, sampai golongan bawah, sampai Zuma, sudah membenarkan untuk membahas agama orang lain. Apa kalian pikir saya kalau ngomong gitu asal-asalan? Tidak, saya tidak asal-asalan. Siapa orang di belakang Zakir Naik yang datang ke Indonesia membahas agama Kristen? Yusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia. Jadi jangan kalian bilang itu oknum gundul. Bukan oknum. Jadi yang menjadi keheranan saya itu gini loh. Kalau ulama kalian boleh bahas agama Kristen, kenapa kami tidak boleh bahas agama Islam? Coba kau camkan dulu perkataan itu.
Jangan kau maunya menang. Gimana kalian ini? Kau maunya menang sendiri. Jangan begitu. Mari kita buka sebuah diskusi yang terhormat, tanpa caci maki, tanpa hujat. Ayo. Jangan kamu maunya bertanya, kau nangis, lapor polisi. Jangan seperti itu. Ya, silakan. Ayat, silakan ayat. Ayat. Ya bang, Ya, Muslim bang. enggak bang bukan. Baik, saya turunkan. Teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman, forum ini adalah forum antara saya sebagai Kristen dengan Muslim. Begitu loh. Ya, supaya apa? Supaya kalian saya undang kemari untuk mengadakan sebuah diskusi gitu loh. Ya, silakan, ayo. Naik kemari, kita diskusi dengan dia. Anwar Arifin. Ya, silakan Anwar Arifin. Bajingan kamu, saya cari kamu sundel kamu, bajingan kamu. Kenapa marah-marah Anwar? Ya, silakan kamera nyalakan dulu. Emangnya Jangan sabunya kamu kamu marah-marah, tetapi kamu di belakang layar. Itu namanya kamu seperti seorang benci. Kamu babi, bibirmu kayak babi, bibirmu kayak babi. biar begini, banyak yang nonton Bibirmu saya. kayak babi, Kalau kamu bibirmu live kayak yang bibir, nonton bibirmu 12 kayak atau babi, 13 bibirmu orang. kayak babi, bibirmu kayak babi, Udah kejangnya? Kristen masuk neraka. Sudah kejang? Kejangnya Kristen sudah? masuk neraka. Kristen masuk neraka. Daripada di surga yang isinya kawin-mawin, pesta seks di surga. Gereja isinya babi. Gereja isinya babi. Kenapa kamu bisanya hanya Fitnah orang bisa Kristen. tunjukkan satu Kamu fitnah saya pemfitnah. terhadap agama Islam? Silakan. Apa fitnah saya terhadap agama Islam? Coba tunjuk satu aja. Kalau kamu sanggup menunjukkan, saya terjun dari Monas. Silakan. Saya cari kamu besok bajingan, saya cari kan. Saya bunuh kan. Bagaimana kamu mau nyari, orang kamera kamu saja tidak nyala kok? Gimana? Silakan, nyalakan kamera. Kabur kan? Kabur gimana? Makanya sudah saya bilang teman-teman, saya itu tidak berlebih-lebihan ketika mengatakan bahwa di dalam perdebatan Islam dan Kristen memang itu yang terjadi. Iya. Yang terjadi seperti itu. Ketika orang-orang Islam membahas agama Kristen, itu luar biasa mereka. Bahkan mereka udah sampai pajang-pajang iklan segala. Apakah pemerintah tidak tahu? Tahu. Bagaimana pemerintah tidak tahu? Jelas tahu, bahkan didukung oleh pemerintah. Kalau orang Islam bahas agama Kristen. Tapi kalau orang Kristen bahas agama Islam, ditangkap polisi. Iya, teman-teman. Silakan. Kamu naik ke sini, kita diskusi. Buka kameramu, kamu tanya, saya jawab. Silakan. Ya. Kita kasih naik ada Sese. Apa kabar Sese? Halo Sese. Oke. Terpental ya teman-teman. Kita kasih naik lagi ada Sodik Pro 6. Ya, silakan Sodik Pro 6. Sodik. Terima kasih teman-teman yang memberikan support berupa gift. Saya ucapkan terima kasih ya. Ya, silakan Sodik Pro 6. Halo Bang Edis. Ya, Bang. Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim Bang Edis. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yang pertama Bang Edis, saya cuman kagum aja dengan keberanianmu. Sebentar, saya tanya dulu. Abang Itu Muslim? yang pertama. Saya Muslim. Coba Bang, kita di sini nggak mau nanti Anda ternyata Kristen menyamar jadi orang Islam. Saya pengen Anda mengucapkan
penggalan ayat-ayat Al-Quran supaya kami yakin bahwa Anda seorang Muslim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat. Coba satu Saya ayat nggak boleh Al-Quran. main-main. Iya, Bang Edis udah lihat lah pasti profil. Saya kan pernah sama Bang Edis juga kan. Belum bang, maksudnya begini, kan nggak semua orang lihat. Maksudnya begini, kalau cuma syahadat-syahadat orang bisa saja ngaku-ngaku. Coba ketika Anda sholat, apa yang Anda ucapkan? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. No, gimana? Coba satu ayat, satu bacaan sholat. Kami mau dengar. Baca Fatihah. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sah ini Muslim, sah. Ya, silakan bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yuk. Secara keilmuan, menurut saya Bang Edis masih kurang. Tapi secara keberanian saya akui. Intinya, Secara keberanian saya coba akui. ketika Anda katakan saya secara keilmuan itu kurang, maksudnya gimana di situ? Apakah saya mengatakan sesuatu tentang agama Islam yang tidak benar? Saya akan membuktikannya, Bang Edis. Silakan, Membuktikan buktikan. Yang mana yang tidak benar? Silakan. Bang Edis percaya dengan hari kiamat? Hari akhir, ya, silakan. Percaya, silakan. Hari kiamat ya, percaya ya. Saya akan membuktikan bahwa Bang Edis nggak mempercaya itu sama Tuhannya. Nih, Tapi itu begini. bukan isu gini bang. Masalah Anda katakan tidak mempercayai hari kiamat. Itu bukan yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan, adakah statement saya tentang agama Islam tetapi adalah sebuah fitnah? Bukan fitnah. Ya berarti Ini bukan benar. fitnah. Berarti semua yang saya katakan tentang agama Islam berarti benar kan? Bukan suatu kebenaran. Kan saya katakan begini. Kalau keberanian, saya akui Bang Edis mempunyai keberanian. Tapi masalah keilmuan itu masih gini, Bang. kurang. Begini, justru saya menantang Anda untuk membuktikan kalau masalah keilmuan masih kurang. Makanya begini, saya tantang Anda, Bang Sodik Pro, untuk membuktikan dalam masalah keilmuan itu saya kurang. Coba tunjuk satu statement saya, pernyataan saya terhadap agama Islam yang bukan merupakan kebenaran atau fitnah terhadap agama Islam. Apa statement saya? Ini sebenarnya kan saya mau membuktikannya, Bang. Kalau Bang Edis dipotong dulu, ini saya mau membuktikan. Silakan. Iya. Bang Edis itu tidak percaya dengan adanya kiamat akhir zaman. Saya akan membuktikan itu, Bang Edis. Kenapa? Bang, Edis nggak percaya nampaknya dengan ada hari miskomunikasi di antara kita, Bang. Kalau Anda punya pikiran bahwa saya tidak percaya ini, saya tidak percaya bahwa Apple itu enak, saya tidak percaya bahwa HP yang terbaik itu adalah Samsung, saya tidak itu tidak menjadi esensi perbincangan antara saya dengan orang Islam. Itu memang hak Anda. Dalam perspektif Anda, saya tidak percaya A, tidak percaya B. Bukan itu. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, coba sebutkan satu statement atau pernyataan saya yang merupakan fitnah atau hujatan terhadap agama Islam. Selama saya mengatakan apapun tentang agama Islam, coba sebutkan satu yang merupakan fitnah. Kalau sejauh ini ya, itu nggak ada. Ya Kalau sudah, untuk fitnah terima itu nggak kasih. ada. Jauh. Terima kasih. Artinya tantangan saya kepada orang-orang Islam untuk menunjukkan satu fitnah saya memang tidak pernah ada. Dan saya mengharamkan mulut saya untuk mengatakan fitnah terhadap agama Islam. Tidak pernah. Iya. Semua yang saya katakan tentang agama Islam itu benar. Muhammad adalah seorang yang menikahi anak di bawah umur. Benar. Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Benar. Muhammad hidup dari hasil menjarah. Bahkan dia jadi miliarder karena akibat menjarah. Benar. Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, unta. Benar. Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh laki-laki dewasa menyusui perempuan dewasa, bukan muhrimnya. Benar. Semua, ada ratusan statement-statement saya. Saya tunjukkan saja yang cetar membahana. Tidak ada satupun. Muhammad nabi yang paling jorok. Benar. Kenapa dia saya katakan jorok?
Karena dia mengatakan kalau ada lalat masuk ke minuman kalian, maka celup-celupin itu mandi lalat itu. Kemudian, jorok nggak itu? Jorok, Bang. Ketika Muhammad ditanya mengenai sebuah sumur, ada sumur namanya sumur Budlah. Orang para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu ada sebuah sumur Budlah. Bagaimana kita mempergunakannya? Sedang di situ dibuang bangkai, pembalut wanita, kotoran-kotoran dibuang ke situ. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya air itu suci. Bayangin, Bang. Coba buktikan statement saya yang salah terhadap agama Islam di mana? Kalau secara yang tertulis yang disampaikan Bang Edis memang itu adanya yang secara tertulis. Terus di mana Anda katakan bahwa ilmu saya di situ kurang, yang mana? Nah, kenapa saya mengatakan Bang Edis ilmunya kurang? Karena saya akan membuktikannya sendiri. Akan menguji. Iya, tetapi kenapa Anda tidak menguji statement-statement saya terhadap agama Islam? Kalau Anda mengatakan kepada saya tidak percaya hari kiamat lah, saya tidak percaya. Itu bukan statement saya terhadap agama Islam. Supaya kita tidak lari dari pokok bahasan. Kan semua agama kan mempercayai hari kiamat. Makanya kan saya mau menguji keilmuannya. Tidak semua. Ada agama-agama tertentu yang tidak percaya dengan harinya kiamat. Mereka percaya bahwa dunia ini terus-menerus bergulir dan tidak akan berakhir. Ada yang percaya tentang hari kiamat atau hari terakhir, hari penghakiman, itu adalah Kristen dan Islam. Nah, sementara menurut agama Islam, makanya saya katakan Muhammad itu adalah orang yang selalu kebanyakan melawan apa yang dikatakan oleh Allah. Saya kasih tunjuk lagi, Bang. Saya banyak sekali buktinya, Bang. Nih, saya kasih tunjuk nih. Kalau Anda baca surat Al-Ahzab ayat 63, apa bunyinya? Katakanlah, Qul ya Muhammad, jikalau ada orang bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, ya Muhammad, katakanlah, kiamat itu di sisi Allah dan aku tidak mengetahuinya. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Boleh jadi. Itu kata Al-Quran. Tetapi di dalam hadis, di dalam Sahih Muslim nomor 854, bukan itu yang dikatakan oleh Muhammad ketika ada orang bertanya tentang hari kiamat. Yang dikatakan oleh Muhammad, kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Menurut Muhammad seperti itu. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Makanya saya bilang Bang, Muhammad itu didapati banyak tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Quran. Di dalam surat yang sama, surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Disuruh ngomong yang benar. Di dalam surat lain dikatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan mereka itu adalah orang-orang pendusta. Tetapi di dalam hadis, Muhammad mengajarkan bohong alias dusta. Padahal dia bergelar Al-Amin, yang jujur terpercaya. Makanya saya bilang Bang, makin dipelajari agama Islam, makin dekatlah pintu gerbang untuk meninggalkannya. Iya. Gini Bang Edis. Bang Edis, ya. Bolehkah saya bertanya Bang Edis? Silakan. Umat Kristen dan umat Islam itu percaya di hari kiamat. Dan isinya kiamat adalah semua ciptaan akan dihancurkan. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus ada di mana? Karena semua ciptaan akan dihancurkan. Bang, untuk hal-hal teknis yang sedemikian rupa, itu tidak penting kita ketahui, Bang. Maknanya apa nanti kalau Tuhan Yesus ada di mana, kiamat nanti begini ada ini. Bang, yang paling terpenting bagi kita itu apa sih? Kenapa sih kita repot mikirin hal-hal yang kita nggak tahu? Bang, bagusan yang kita bahas itu apa? Bagusan yang kita bahas itu ini loh. Kita itu selama hidup ini harus mencontoh, mengikuti siapa? Kalau kita mencontoh Tuhan Yesus, kita jadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai suri tauladan kita, junjungan panutan kita, maka hidup kita akan benar. Karena yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah yang baik.
Sementara kalau umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, Tuhannya, junjungannya, panutannya, ikutannya, maka orang-orang akan menjadi aneh. Kenapa menjadi aneh? Karena satu, minumin air kencing hewan. Mencium-ciumin batu. Itu kan Muhammad, Bang. Sekarang saya tanya, umat muslim pergi berbondong-bondong berjuta-juta orang ke Arab nyiumin batu, betul? Betul atau salah, Bang? Iya. Oke, ngikutin siapa dia? Betul. Itu simbol. Bukan, dia ngikutin siapa? Untuk kepercayaan Kanjeng Baginda Nabi. Iya, ngikutin Muhammad, Bang. Makanya saya bilang, Simbolnya seharusnya di sana. yang kalian ikuti, yang kalian jadikan panutan, yang kalian jadikan rob kalian itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Makanya apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Barang siapa yang melakukan perintahku, ia akan mendapat hidup yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Makanya yang harus diikuti oleh umat manusia itu adalah Yesus. Harus kalian angkat Yesus menjadi Tuan atau Tuhan atau Lord kalian, pemimpin kalian. Jangan jadikan iblis sebagai Tuhan, sebagai Tuan kalian. Atau hawa nafsu kalian sebagai Tuhan atau Tuan kalian. Yang harus kalian ikuti itu adalah Bapa di sorga. Yang harus kita jadikan Tuan atau Tuhan kita. Bagaimana cara menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuan kita? Ya harus dengan melalui Yesus dan Roh Kudus. Jangan jadikan yang lain sebagai Tuan kalian. Kalian ini kan adalah orang-orang yang diperbudak oleh Allah dan Muhammad. Makanya kalian itu hidup under their control. Kalian itu hidup di dalam kontrolnya Allah dan Muhammad. Makanya kalian tiap hari nunggang-nungging, cium-cium batu, putar-putar. Kalian melakukan hal-hal yang gak berguna. Gak ada gunanya. Coba saya tunjukin. Apa gunanya gini itu apa fungsinya? Lebih baik kamu menyingkirkan satu batu di jalan ketimbang kamu gini-gini. Gak ada gunanya gini-gini, apa gunanya? Apa manfaatnya bagi orang lain ketika kamu begini-begini? Yang ada orang lain terganggu. Kalian pakai toa, wow. Yang ada orang terganggu, Bang. Iya, Bang Edis. Gini, Bang Edis. Perhatikan pertanyaan dari awal saya memang keilmuan Bang Edis kan masih kurang yang saya katakan begitu kan. Terbukti kan bahwa ketika hari kiamat surga akan dihancurkan, Bang Edis tidak perlu membahas ke sana. Itu sudah membuktikan bahwa keilmuannya Bang Edis itu masih kurang, masih minim. Karena nggak bisa menjelaskan itu. Hanya menjelaskan, mengutarakan. Nggak perlu mikirin yang lain-lain. Ini kan bukti, ini fakta. Ya, intinya yang mau saya katakan kepada Anda begini, Bang. Saya cuma mau pesan begini. Ketika kalian orang Islam dalam ceramah-ceramah kalian mengatakan jangan kau tuhankan Yesus, tetapi ikutilah Muhammad. Saya cuma bilang kebalikannya, Bang. Jangan kau tuhankan Muhammad, tetapi ikutilah Yesus. Ya, seperti itu, Bang. Semoga Anda menyadari perkataan saya ini. Ya. Karena banyak orang tidak tahu esensi. Karena banyak orang tidak tahu esensi dari menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan atau Tuhannya itu adalah membuat dirinya di bawah kontrolnya. Jadi saya ingin supaya setiap manusia. Berarti Bang Edis poinnya nggak bisa jawab ya? Ya terserah kalau Anda ingin mengatakan demikian. Intinya saya cuma berpesan, mari kita semua harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita. Menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan atau Tuhan kita. Dan Roh Kudus sebagai Tuhan atau Tuhan kita. Itu. Ya. Selamat malam. Ya, Anda renungkan saja dulu itu, biar nggak terlalu berat. Merenungkan yang itu saja nggak paham, gimana mau yang lain. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada. Terima kasih Pak Agus. Teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemirsa Edis TV semua ya teman-teman ya. Kepada teman-teman yang memberikan gift support, baik melalui gift, melalui TikTok, support juga melalui rekening. Saya ucapkan terima kasih semua teman-teman. Saya cuma mau berpesan begini teman-teman. Percayalah kepada saya bahwa saya itu tidak akan menyalahgunakan apa yang sudah teman-teman berikan kepada saya. Saya bahkan sampai menahan-nahan diri. Kalau teman-teman tahu ya, sandal jepit saya saja tidak saya ganti. Walaupun akhirnya banyak orang, Bang ini Bang untuk beli sendal, ganti sendalmu katanya. Ya udah akhirnya saya ganti, tapi tetap saja saya beli yang murah-murah, harga-harga 300.000. Yang penting apa? Yang penting ada sendal. Karena fokus saya bukan sendal, teman-teman. Alangkah kecilnya kalau cuma sendal. Itu sendal itu perkara kecil.
Fokus saya apa? Saya lihat ke depan, jauh ke depan. Ada apa? Saya melihat rumah apologet. Saya tidak melihat hal-hal yang kecil dan remeh-temeh. Ya, itulah teman-teman yang akan kita dirikan. Ya, jadi teman-teman, kita menggalang ya teman-teman ya, menggalang support untuk pendirian rumah apologet tersebut. Kepada teman-teman yang tergerak hatinya, ingin mensupport pendirian rumah apologet tersebut, teman-teman bisa support melalui apa teman-teman? Teman-teman bisa support melalui ini. Saya akan balikkan kamera saya, teman-teman. Kita kejar target ya teman-teman ya, karena waktunya ini sudah semakin dekat. Saya mau info ini teman-teman. Ini ada info penting ya teman-teman ya. Jadi saya tidak tahu, mungkin di sini ada orang perbankan. Saya tidak tahu, mungkin di sini ada orang perbankan. Sebentar saya ini ya. Bentar, ini suaranya ada feedback sebentar ya. Ya teman-teman sekalian mohon maaf, saya sambil ke kamar mandi sebentar. Saya mohon maaf sebentar, saya ke kamar mandi ya. Sabar teman-teman. Ya sabar ya. Nah ini info ya teman-teman ya. Ini info. Dan saya tidak tahu, mungkin di antara penonton dan di antara penonton TikTok dan penonton YouTube. Jadi teman-teman, Bank BRI atau pihak perbankan Bank BRI ini telah membocorkan atau telah mengekspos data pribadi saya. Jadi sekali lagi ya, ini info. Jadi silakan teman-teman viralkan supaya teman-teman bisa tahu apa yang terjadi kepada diri saya. Jadi Bank BRI, nih ya, nih saya balikan dulu. Oke, gini saja, nggak apa-apa, kita gini saja. Jadi Bank BRI di mana rekening ini tertera, itu membeberkan atau membuka alamat atau data pribadi saya yang ada di bank tersebut. Nah, itu Bank BRI ya teman-teman. Jadi memang itu terjadi. Entah di dalamnya ada kadrun atau bagaimana. Ya seperti itu. Kenapa masih dipakai? Ya karena intinya begini, karena tidak ada tindak pidana yang saya lakukan. Saya melakukan tindak pidana apa? Saya tidak melakukan tindak pidana, saya tidak menjual narkoboy, saya tidak menampung judol, saya tidak melakukan tindak pidana. Makanya buktikan apakah saya melakukan tindak pidana. Ya teman-teman, ini pengumuman ya. Jadi alamat saya ini, dari nomor rekening ini, itu alamat saya itu sudah dibeberkan teman-teman. Ya. Jadi siapa yang membocorkan sudah pasti pihak Bank BRI. Pasti itu pihak Bank BRI. Karena tidak mungkin begitu. Dan tentu saja ya pihak-pihak itu sudah membocorkan kepada siapa? Kepada Rudy Iskariot. Jadi data itu sudah sampai di Rudy Iskariot. Dan Rudy Iskariot adalah yang mengirim pesan ke saya. Begitu. Jadi teman-teman, ini teman-teman bank ini, ya ini informasi saja. Ini bank ini saya buat di kantor cabang Yogyakarta. Ini saya buat dulu sekali, sudah lama saya buat ini. Ya. Jadi rekening ini dengan nomor akun ini saya buat di Yogyakarta. Dan data pribadi saya itu disebarkan oleh orang dalam BRI. Orang pihak BRI. Nah, dari mana saya tahu? Dari WhatsApp-nya Rudy Yohanes yang dikirimkan kepada saya. Jadi Rudy Yohanes dia mengirimkan tangkapan layar yang isinya itu di baliknya itu. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada nama saya, nama, alamat, segala macam ya kan. Terus kemudian jumlah saldo di dalamnya. Di balik tulisan itu ada background. Nah, backgroundnya itu BRI. Jadi sudah pasti itu data dari Bank BRI. Seperti itu, biar kalian tahu. Begitu. Apakah saya mengatakan bahwa saya tidak mengetahui itu? Ya tahu, jelas. Ya, dari pihak BRI. Nah, teman-teman kalau mau support tidak masalah. Ya, teman-teman. Dan saya teman-teman, ketika teman-teman support, saya itu bukanlah orang yang bodoh. Ya, saya itu tahu teman-teman. Jadi ketika teman-teman mensupport, ya teman-teman tahu saya itu sudah punya visi ke depan. Begitu. Ya. Nah, menurut undang-undang perbankan yang saya baca, memang menyebarkan data nasabah itu adalah sebuah tindak pidana. Tetapi kalian tahu namanya juga negeri Konoha.
Banyak kadrun di sana. Nah, makanya teman-teman, ini masih bisa kita gunakan, tetap masih bisa kita gunakan. Jadi teman-teman, kalau mau support saja ke situ. Makanya dalam waktu cepat. Makanya teman-teman, ayolah, kita percepat lah ya. Kita percepat sebelum nanti ada apa-apa dengan rekening ini. Begitu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman silakan support, dan bank ini masih aktif ya teman-teman ya. Silakan teman-teman support ya. Dan segera teman-teman, segera. Karena apa? Karena nanti tidak tahu ke depannya bagaimana. Ya, saya tidak pernah melakukan tindak pidana dengan bank ini atau menggunakan rekening bank ini. Yang saya lakukan adalah supaya saudara-saudara Kristen saya membantu saya untuk mendirikan rumah apologet. Mendirikan rumah apologet bukan tindak pidana, Abdul Peang. Apakah mendirikan rumah apologet itu sebuah tindak pidana? Tidak. Yang merupakan tindak pidana perbankan itu misalnya membiayai telor. Kemudian ada sangkut paut dengan judol. Kemudian ada sangkut pautnya dengan misalnya korupsi, pencucian uang. Itu tindak pidana. Saya tidak melakukan tindak pidana. Di mana tindak pidana bagi orang yang mau mensupport saya mendirikan rumah apologet? Tindak pidananya di mana? Tidak ada. Tapi teman-teman, kalau kalian, nggak apa-apa, karena udah dibongkar, ya. Orang-orang BRI tahu, saldonya di dalam itu selalu kosong saya bikin. Selalu kosong. Saya bukan orang bodoh. Saya bukanlah orang bodoh yang membiarkan itu di situ. Saya tahu Bank BRI, saya tahu saya. Mereka itu memang menyebarkan data saya, dan data saya ini itu sudah disebarkan dari tahun lalu. Data saya sudah disebarkan tahun lalu, bulan sekitar kurang lebih kalau tidak salah itu November 2024. Kemudian per hari ini itu disebarkan lagi kepada Rudy Iskariot yang menjual dirinya kepada orang-orang Islam. Tapi apakah masih berfungsi akunnya? Masih berfungsi. Masih berfungsi teman-teman, akunnya masih berfungsi. Nanti kalau misalnya tidak berfungsi, saya akan info kepada kalian. Karena begini, kalau kalian langsung mensupport saya ke bank di sini, bank saya itu di sini itu adalah, saya balik dulu kamera saya. Baik nih, bank saya di sini, saya kan di Amerika Serikat, bank saya itu adalah Bank of America. Kalau teman-teman bisa langsung mensupport ke Bank of America itu, saya nggak susah-susah, karena teman-teman pasti nggak tahu, bingung caranya. Makanya teman-teman support saya melalui rekening saya ini. Dan dari rekening saya ini tuh saya nanti yang akan melakukan tindakan. Tenang saja teman-teman, saya tidak dungu kok. Saya tidak bodoh. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman itu infonya ya, bahwa mereka tahu ya. Karena apa? Karena pihak BRI membocorkan data nasabahnya. Seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Silakan teman-teman forward ya, atau sebarkan. Banknya itu adalah Bank BRI cabang Katamso, Yogyakarta. Ya. Seperti itu. Yang menyebarkan siapa? Yang menyebarkan tentu saja orang dalam. Seperti itu. Dan itu sudah disebarkan sejak tahun lalu. Sejak tahun lalu bulan November. Karena pada waktu itu ada yang ngomong sama saya. Dan dia ngechat saya, ini data kamu, ini KTP kamu, ini. Ya, saya tahu itu dari Bank BRI. Dan karena yang ngomong ini bukan orang berpengaruh, yang ngomong ini cuma cecungut-cecungut yang nggak ada yang tahu. Seperti itu. Tapi karena disebarkan kepada Rudy Iskariot yang menjual dirinya kepada orang Islam, maka Rudy Iskariot menyebarkannya. Ya. Seperti itu teman-teman. Info dari saya, teman-teman. Ya, saya cuman mau bilang saja, teman-teman, saya ini itu bukan orang yang bodoh-bodoh amat. Saya itu sudah menghitung ke depannya seperti apa. Bukankah di dalam Bible dikatakan apa? Bijak, tulus, seperti merpati. Ya kan? Jadi kalau kalian menjawab para pendebat-pendebat Islam itu dari Indonesia, yang ada kalian bukan menjawab mereka, yang ada kalian babak belur. Iya. Karena apa? Karena yang boleh membahas agama orang lain cuman orang Islam. Tapi itu pun tidak jadi masalah teman-teman. Orang Islam bahas agama Kristen, bikin kajian-kajian tentang Kristen, bikin kajian bahwa Bible Kristen sudah dipalsukan. Tidak jadi soal. Yang jadi soal adalah ketika ada orang Kristen menanggapi, itu yang jadi soal. Kenapa? Pertanyaan saya begini. Kenapa hanya kamu saja yang boleh bahas agama orang? Kenapa orang Kristen nggak boleh bahas agama kamu? Kenapa kalau orang Kristen bikin banner, benarkah Quran dipalsukan? Kenapa orang Islam langsung ngamuk? Kenapa yang bikin banner dipenjarakan?
Ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Intinya yang mau saya katakan bahwa saya ini, teman-teman, mengalami yang namanya serangan bertubi-tubi. Pengkhianat di dalam kekristenan banyak. Ya, banyak. Yudas Iskariot masa kini itu banyak. Makanya kemarin ada yang ngomong sama saya, "Bang, kenapalah kau berdebat sesama apologet dan lain sebagainya?" Sekarang kalian tahu kan mana yang murni orang berapologet. Mana orang yang murni berapologet dan mana orang yang mencari uang, mencari kekayaan dari apologet itu. Seperti siapa? Seperti Rudy Iskariot. Teman-teman, nanti ujung-ujungnya teman-teman tahu kok. Siapa saya, teman-teman pasti saya sudah memperhitungkan itu. Pasti nanti teman-teman tahu siapa saya. Saya bukan orang yang kekurangan, teman-teman. Bukan orang yang kekurangan. Di Indonesia, saya itu adalah orang yang berkecukupan dan berkelimpahan. Tidak kurang makan saya. Ya. Nanti kan Bank BRI yang membocorkan identitas saya itu kan tahu saya siapa. Tahu mereka. Tahu. Oh, ini pernah menggunakan kredit KUR sebanyak 400 juta rupiah pada tahun 2019. Kemudian tahun 2020 lunas. Tahu nanti perbankan tahu. Kan tukang bocorin data saya. Tahu nanti. Tahu. Oh, ini bisnisnya, ini usahanya ini. Teman-teman info saja. Saya ini orang berkecukupan dan berkelimpahan saya. Tidak berkekurangan saya. Kalau saya ngomong-ngomong, tapi nanti jadi omong-omong ya. Tapi udah terlanjur. Penghasilan saya ketika saya masih di Indonesia 30 sampai 40 juta per bulan. Itu uang yang saya dapatkan dari penghasilan saya, bisnis saya. 30 sampai 40 juta per bulan. Itu orang hidup udah makmur jaya itu di Indonesia. Nggak kurang-kurang apa-apa. Tapi semua saya tinggalkan. Saya tinggalkan semua. Karena apa? Karena saya mengalami persekusi. Seperti itu. Sampai saya lontang-lantung di negeri orang. Karena apa? Karena saya menjawab orang-orang Islam. Ya, saya aslinya Lampung. Seperti itu. Tapi percuma kalian juga ini, orang saya sudah di Amerika kok gimana? Percuma kalian juga, rugi kalian, apa gunanya bagi kalian? Kalian pun mau korek-korek alamat saya cuma bilang, gunanya apa? Nggak ada gunanya, orang saya ada di Amerika kok. Ini loh, nih, di Indonesia semalam kan nih, tuh, siang bolong di sini tuh. Tuh loh, kalian lihat tuh siang di sini, lihat. Tuh langitnya lihat. Percuma, kalian juga percuma, ngapain kalian? Mau cari alamat juga saya sudah nggak di situ. Nih, sinar mentari tuh, sudah kelihatan tuh sinar mentarinya. Kalian lihat? Seperti apa saya tidur di sini nih? Tempat tidur saya nih, biar kalian tahu. Kalian lihat nih. Tuh. Saya hanya tidur di sebuah tikar saja. Nih. Tapi apakah saya hanya mengejar tikar begini? Untuk apa kalau cuma tikar? Untuk apa? Saya tinggalkan tuh, lemarinya kalian lihat. Lemarinya saja hanya kain-kain. Apakah Rudy Iskariot mau meninggalkan untuk apologet demi seperti ini? Nggak bakal mau. Mana mau dia? Tapi teman-teman percayalah teman-teman. Bukan itu teman-teman. Hal sepele, hal kecil kalau cuma tikar. Untuk apa tikar, sendal? Bukan hal seperti itu. Saya nggak mikirin hal-hal yang kecil. Kita di sini program kita teman-teman. Pegang omongan saya teman-teman. Kita di sini itu mau membeli satu properti. Dan itu bukan uang kecil, teman-teman. Kemarin kita sudah survei, saya sudah ngomong. Ada 5 orang kami waktu itu. Kami sudah pergi. Kita bayar cash itu bisa. Tapi yang kita pikirin apa? Siapa nanti mau datang ke situ? Siapa nanti para penggemar, siapa nanti orang-orang Kristen yang mau datang bercengkrama dengan kita, mau bikin podcast, siapa? Akhirnya kita batalkan. Dan juga siapa nanti yang mau kita ajak ngobrol di situ? Karena tempatnya memang terpencil. Makanya kita tunda dan kita harapkan kita dirikan rumah apologet yang dekat sini. Makanya teman-teman, percaya sama saya, tidak ada yang kalian percayakan kepada saya itu, saya gunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Saya gunakan untuk membangun rumah apologet dan sudah aman, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, saya itu ada nomor rekening di sini di Amerika sini. Ya, jadi teman-teman percayalah sama saya, tenang teman-teman. Jadi makanya teman-teman support dari dukungan kalian semua itu saya harapkan kita bisa beres di bulan Desember besok,
ya teman-teman ya, Desember. Seperti itu. Jadi teman-teman tenang. Kalau orang-orang Islam boleh membahas agama Kristen dari Indonesia, orang-orang Islam boleh mencaci maki, menjelek-jelekkan, membahas agama Kristen dari atas podium di Indonesia dan mereka tidur dengan nyenyak di rumahnya, itu tidak terjadi kepada kita. Ketika kita menjawab mereka, maka kita tidak bisa tidur di rumah kita sendiri. Kita akan melarikan diri dan menjadi terlunta-lunta di negeri orang. Demi apa? Ya demi supaya bisa menjawab orang-orang Islam ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman silakan. Itu ada di Google Map juga kok. Ada di Google Map ya. Silakan aja teman-teman cek saja itu. Bank BRI cabang Katamso, Yogyakarta. Cabang ya, cabang. Seperti itu. Karena ada unit, ada cabang begitu. Jadi cabang. Nah, itulah yang membocorkan data saya kepada Rudy Iskariot. Sebelum kepada Rudy Iskariot itu udah dibocorkan. Bulan November tahun 2024 sudah dibocorkan itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apakah masih bisa saya pergunakan? Masih bisa. Masih bisa saya pergunakan. Seperti itu. Tapi nanti ke depannya teman-teman bisa langsung mensupport lewat platform lain. Platform yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Begitu. Teman-teman bisa support lewat platform. Saya juga masih memikirkan apakah itu langsung ke bank saya yang di Amerika sini ataukah yang bagaimana. Karena saya takutnya itu akan susah bagi kalian. Begitu untuk mensupport. Jadi makanya teman-teman mumpung masih bisa, teman-teman support ya. Target kita Desember, teman-teman ya. Target kita Desember. Jadi kepada teman-teman yang mensupport ya, teman-teman bisa support saya pendirian Rumah Apologetu di sini. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali. Silakan teman-teman ditangkap layarnya bagi teman-teman yang ada di YouTube. Dan juga bagi teman-teman yang ada di US, kalau untuk di US itu teman-teman bisa Zelle. Ya. Seperti itu. Jadi kalau di antara teman-teman bilang sesama apologet, jangan bilang sesama apologet. Kan sudah saya bilang mereka itu mamon. Mereka itu adalah hamba uang. Ketika mereka tidak ada uangnya, tidak ada ini, mereka akan menjual diri mereka kepada kadrun. Seperti yang dilakukan siapa? Yang dilakukan Rudy Iskariot Huta Galung. Itu dia akan menjual dan dia akan dikasih mana-mana alamatnya. Rudy sekarang hebat, Rudy hebat gitu. Kan sudah saya bilang kemarin, antara gandum dan ilalang itu harus dipisahkan. Iya. Jadi kalau kemarin teman-teman sesama apologet jangan begitulah. Kalian sudah tahu kan kartunya? Adakah saya pernah nggak saya? Coba tunjuk satu statement saya men-spill data pribadi orang. Pantang bagi seorang Edis TV melakukan hal-hal pecundang seperti itu. Pantang. Pantang bagi seorang apologet sejati dalam perdebatannya membawa hal-hal data pribadi. Saya tidak melakukan itu. Apa kalian pikir tidak ada yang memberikan kepada saya data-data tentang lawan debat saya? Ratusan. Banyak. Tapi pernahkah saya men-spillnya? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena itu bukan materi diskusi. PayPal juga ada saya. Ada juga. Saya punya PayPal juga. PayPal saya itu adalah alamat email saya. Edis TV Official. Ada di profil. Saya juga punya PayPal. Apakah nanti akan kita ganti metode kita? Kita belum tahu. Tapi yang jelas, account saya itu, yang di BRI itu, masih saya gunakan secara normal. Karena yang masuk ke situ itu bukan hanya ini saja. Ya, bukan hanya ini saja. Ada banyak kegiatan-kegiatan saya yang lain. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, kalian sudah tahu bagaimana kelakuan daripada Rudy Iskariot, ya. Dia kalang kabut, dia sepil data-data para apologet, ya. Karena memang dia, saya bilang Yudas. Dia itu memang Yudas gitu. Seperti itu. Dia ini buka alamatnya, ini dia ini. Karena memang udah kalang kabut dia. Membantah dia nggak bisa, berdebat dia nggak bisa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, masih aktif, masih normal seperti biasa. Bahkan udah dari bulan 11 saya ketahui bahwa Bank BRI itu membocorkan data pribadi saya. Saya tahu itu dari bulan 11. Ya. Jadi intinya teman-teman, saya sudah di Amerika Serikat dan semua teman-teman pada tahu itu. Ya, jadi teman-teman silakan mensupport. Ingat teman-teman,
yang harus, ini untuk para pengacara-pengacara nih. Saya tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teror. Maksudnya terorisme. Saya tidak pernah melakukan kegiatan apapun dengan yang namanya judi. Bahkan saya tidak pernah saya menyentuh judol-judol itu. Nggak ada. Sejarah hidup saya tidak pernah saya sentuh itu, judol-judol. Ya. Kemarin Rudi Simamora kenapa saya tidak mau membantu Rudi Simamora? Tahu nggak? Sudah niat di hati saya, sudah tulus di hati saya. Ini orang akan saya bantu. Tetapi besoknya itu Rudi Iskariot kan telepon saya. Edis, kau kasih pun gunung itu sama Rudi Simamora, habis itu dikikisnya itu, habis dimakan dia, kata dia. Kenapa bang? Kemarin waktu polisi menyidik itu ditemukan di HP-nya judol. Mendengar itu kagetlah saya dan berhenti lagi saya. Saya chat kok sama dia. Saya kecewa sama kalian berdua, saya bilang. Tapi itu pun teman-teman, sebagai seorang Kristen, kita masih membuka pintu pertobatan. Jikalau Rudi Simamora bertobat, jikalau dia bertobat, dia memang meninggalkan hal-hal yang seperti itu, kenapa kita tidak support dia? Tapi kalau dia masih kecanduan judi online, ya memang benar, apapun kau kasih ke situ akan habis, nggak ada gunanya. Habis. Dan teman-teman sekalian, nih saya balik lagi kamera saya. Saya tidak pernah menggunakan account saya ini untuk melakukan tindak pidana. Karena saya tahu tindak pidana perbankan itu apa saja. Pencucian uang, TPPU, korupsi. Adakah saya pernah makan uang negara? Tidak pernah. Seperak pun saya tidak pernah makan uang negara. Ya. Apakah saya pernah melakukan yang namanya tindakan-tindakan yang terkait dengan teror? Tidak pernah. Pernahkah saya melakukan aktivitas judol berkaitan dengan akun saya? Tidak pernah. Korupsi? Tidak pernah. Nah, jadi saya hanya menggalang saudara-saudara Kristen saya yang tahu tentang saya, yang tahu keadaan saya bagaimana, yang ngerti persekusi yang saya alami untuk membangun rumah apologet. Dan membangun rumah apologet bukanlah sebuah tindak pidana. Ya. Jadi teman-teman, kita jangan tunda-tunda lagi, jangan lama-lama lagi teman-teman. Mari teman-teman kita sukseskan pendirian rumah apologet ini supaya segera teman-teman ya, kita targetkan itu bulan Desember ya teman-teman ya, Desember. Seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Nanti tunggu saja informasi dari saya. Kalau misalnya akun itu tidak bisa kita gunakan lagi, nanti teman-teman pasti akan saya informasikan. Karena mumpung masih bisa dipergunakan, silakan teman-teman bisa mensupport saya melalui itu. Tetap yang sama ya. Hati-hati teman-teman, banyak yang memotong-potong video saya kemudian ditautkannya ke akun palsu. Karena para kadrun, ya, ada sebagian para kadrun yang memotong video saya, kemudian dia menempelkan akun bank lain dengan nama yang Islami. Ada. Karena banyak yang laporan juga, bang, ini ada akun palsu, videomu dipotong, support ya, tapi dibikin di akun palsu, jadinya orang-orang terkecoh. Dia pasang di situ nomor rekening, tapi rekeningnya pemiliknya kadrun, namanya kelihatan nama kadrun, nama kearab-arapan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bijak, teman-teman sebarkan, bagikan ya teman-teman kepada pemilik akun Edis TV di Facebook. Sekalipun saya tahu bahwa kalian itu adalah orang-orang Kristen dan kalian tidak memberitahu secara resmi bahwa pemiliknya itu bukan saya tetap mensupport kalian. Ini ya, pemilik akun-akun Edis TV di Facebook yang pengelolanya itu bukan saya. Itu ada followersnya hampir 400.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000. Itu gede-gede akunnya raksasa semua itu. Itu pemiliknya bukan saya. Saya pengen sama adminnya, pemilik akun itu, bikinlah satu statement bahwa akun ini itu tidak dikelola oleh Edis TV. Tetapi tetap saya mensupport kalian. Dan saya mengatakan kalian pantas mendapatkan upahnya. Kalian pantas mendapatkan AdSense dari situ. Kalian pantas mendapatkan pendapatan dari situ. Karena kalian sudah melakukan jerih payah yang luar biasa untuk menyebarkan konten-konten saya. Tetapi yang harus kalian lakukan juga supaya kalian memberitahukan kepada para penonton bahwa akun itu tidak dikelola oleh saya. Jadi postingan-postingan itu yang melakukan juga bukan saya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini info-info teman-teman, karena ini sudah masuk kepada tahap-tahap yang mulai serius. Seperti itu. Selama ini saya diskusi lintas iman, berdebat lintas iman. Ya, kita membahas perbandingan antara Islam dan Kristen, tetapi dari pihak Islamnya itu memang
kewalahan, kelabakan, dan kalian menjadi saksi bahwa yang mereka keluarkan itu adalah ancaman-ancaman pembunuhan. Ancaman-ancaman akan mencederai, melukai, dan lain sebagainya. Dan videonya itu sudah saya taruh di satu koleksi. Ya banyak lah, belasan, tetapi ada berapa biji saja yang saya ambil. Begitu. Ya. Kalau teman-teman mau mendengarkan ya, apa hasil diskusi atau debat saya. Kayak sekarang gini, apakah Don Ditan, Irina Handono, dan orang-orang yang berdebat membahas agama Kristen itu tidak membuka account atau rekening di bank? Mereka buka. Mereka buka support pendanaan di situ. Ketika Don Ditan di dalam channelnya membahas agama Kristen, ada di situ nomor rekeningnya Don Ditan ada. Tapi apakah itu dianggap sebuah tindak pidana? Tidak. Itu untuk mensupport dakwah dia. Lalu kenapa saya juga ketika melakukan hal yang sama untuk menjawab video-video Don Ditan dan mengcounter, saya nggak menjawab aja, saya harus mengcounter balik. Mengapa itu kalian katakan itu sebuah tindak pidana? Tidak, dan itu bukan tindak pidana. Ya, seperti itu teman-teman. Ini supaya teman-teman tahu. Ya, jadi kepada pihak-pihak yang terkait, orang-orang perbankan, para pengacara yang ngerti bidang hukum, yaitu bahwa Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, itu perusahaan besar, itu perusahaan raksasa, itu membocorkan atau mempublish data nasabahnya kepada orang lain. Adakah dugaan saya memang dia adalah seorang kadrun? Pasti kadrun. Kalau bukan kadrun nggak mungkin dia mau bocorkan itu data saya. Dapat dari mana dia? Kalau seandainya saya mau menuntut, kalau saya mau sue itu, kalau di sini udah selesai itu. Kalau misalnya itu di negara-negara maju seperti tempat saya sekarang tinggal, saya bisa sue, bisa tuntut bank yang membocorkan data saya. Mau karyawannya mau apa terserah, itu tanggung jawab kepalanya. Kita nggak urusan sama yang bocorin, kepalanya langsung kita urusan sama kita. Tapi itu di negeri maju. Kalau di negeri kadrun mana bisa? Bisa. Hukum itu hanya tertulis di kertas saja kalau di kadrun. Nggak usah capek. Saya itu sudah malang melintang di dunia hukum. Saya tahu apa yang terjadi di dunia hukum. Hukum kita sudah bagus sekali. Tertulis di atas kertas, penerapannya zong. Kalau kalian baca undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi, mantap undang-undang itu, kurang bagaimana lagi. Besok KUHP kita mau disahkan, maksudnya mau diperlakukan tahun 2026. Mantap. Tetapi penerapannya seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba kasih naik ya. Ada, bentar ya, coba kita kasih naik. Ada David Simanjuntak. Silakan David Simanjuntak. Halo, David Simanjuntak. Ya, oke bang. Ya, silakan bang. Kristen pasti bang ya. Ya, ya silakan bang. Nyalakan kamera. Ya, saya salut nih abang. Ya, Sebagai... nyalakan kamera dulu bang. Kalau mau bicara, nyalakan kamera dulu. Iya. Mohon maaf bang ya, karena itu aturannya. Iya, ya nggak apa bang. Saya mau menunjuk data aturannya, nyalakan kamera. Nah, tempat saya menutup warung saya. Ya oke bang. Saya belum kamera terlihat, saya ini. Saya bantu dari sini ya. Ah gitu sudah. Iya, ya boleh. Silakan. Ya, oke, saya mau tanya. Saya memang saya juga Kristen. Hanya saya perasaan sama abang terlalu apa ya? Belum buka kamera bang. Belum buka kamera bang. Belum bang. Baik, saya turunkan dulu. Baik, mohon maaf ya, saya turunkan ya. Jadi intinya yang mau saya sampaikan seperti itu. Ya, saya pasang background saya supaya kalau saya bicara, background saya itu akan bercerita tanpa dia membuka mulutnya. Jadi saya itu punya background bagus yang tanpa perlu saya membuka mulut saya, maka kalian itu akan mendapatkan sesuatu informasi. Jadi teman-teman, pasti ini orang perbankan, pihak-pihak pemerintah itu mendengar kok, mereka tahu itu, mereka tahu. Saya cuma mau bilang begini, yang saya inginkan itu apa sih? Yang saya tuntut itu apa sih? Keadilan, itu yang saya tuntut. Kalau orang-orang Islam boleh membahas agama Kristen, bahkan sampai difasilitasi oleh negara, dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia, dikawal loh. Untuk ngomong-ngomongin agama lain itu dikawal pemerintah. Jangan kamu bilang saya nggak bisa membuktikannya, saya akan buktikan.
Bahkan saya siap membuktikan itu di hadapan Pak Presiden. Saya buktikan bahwa itu dikawal dan dibiayai oleh negara. Ulama Islam ketika membahas agama lain, pakai uang negara, pakai fasilitas negara. Siapa namanya? Namanya Zakir Naik. Tahun 2017, dia datang ke Indonesia membahas agama Kristen. Dia tantangin seluruh orang Kristen. Dia katakan Yesus adalah seorang Muslim. Di dalam Yohanes sekian-sekian ada nubuat tentang Muhammad. Intinya adalah seorang ulama di Indonesia membahas agama orang lain alias agama Kristen dibiayai, difasilitasi oleh negara kita tercinta. Apa fasilitasnya? Fasilitasnya itu adalah sebuah stadion di Patriot, Stadion Patriot Bekasi, di Bekasi. Yang nonton 40.000 orang pada waktu itu. Apakah ada kepolisian di situ? Apakah ada anggota TNI di situ? Kalian lihat. Apakah ada aparatur negara yang memakai anggaran negara untuk melaksanakan kegiatan itu? Sudah pasti. Kalian pikir polisi jalan pakai duitnya Zakir Naik? Dan pada waktu itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia, namanya Dr. Muhammad Yusuf Kalla, dan juga seorang wakil presiden, menyambutnya di Istana Wakil Presiden. Di Istana Wakil Presiden. Saya cuma mau bilang simple saya mau bilang. Kenapa orang Islam boleh bahas agama Kristen, sementara saya kalau bahas agama Islam tidak boleh? Kenapa saya harus dipersekusi? Kenapa saya harus diancam, akan dibunuh? Kenapa saya harus mengalami hal yang demikian? Kenapa saya harus melarikan diri terlunta-lunta di negeri orang? Alangkah enaknya kalau saya di Indonesia. Kalau saya di Indonesia, saya nggak tahu lagi. Saya setiap hari cuma dipoto-foto doang. Iya, saya bukan nyombong teman-teman. Saya nggak nyombong. Dan orang-orang yang ketemu saya, mereka tahu kok sifat saya kalau saya ketemu dengan mereka itu seperti apa. Saya orangnya nggak ada saya ini kok. Biasa-biasa saja saya itu orangnya. Seperti itu. Jadi teman-teman, saya cuma menyuarakan keadilan. Supaya apa? Supaya kalau Islam boleh bahas Kristen, maka Kristen pun boleh bahas Islam. Kalau boleh berdebat agama, ya semuanya dilindungi hukum. Memang yang tidak boleh itu menghujat atau memfitnah agama orang. Nah makanya saya bilang, kalau kalian dapati saya memfitnah ataupun melakukan hujatan terhadap agama Islam, dengan resmi datanglah kalian ke Mabes Polri, bikin laporannya. Kan sudah saya bilang seperti itu, terus apa lagi yang kurang lengkap? Kan tinggal bikin LP-nya ke Mabes Polri, ke Bareskrim, datang ke sana. Ini videonya dia memfitnah agama Islam. Saya akan buktikan apakah saya memfitnah atau tidak. Ya, itu teman-teman. Silakan, kalau ada seorang muslim yang mau mengatakan bahwa saya memfitnah, datang kemari, tunjukkan fitnah saya terhadap agama Islam. Silakan, anak Bugis Bone, silakan nyalakan kamera. Anak Bugis Bone. Halo? Halo? Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik, silakan. Yang saya mau tanyakan Bang Edi. Iya Bang, Bang boleh nanya, boleh. Tapi kamera nyala dulu. Kenapa? Saya bantu dari sini kalau tidak bisa nyalakan kamera. Tuh, sudah saya bantu nyalakan kamera, silakan. Kenapa yang kalau ada yang bentah-bentah Bang Edi kasih turun semua? Tidak ada. Kalau misalnya dia tertib, normal, saya turunkan, tidak ada. Kalau dia sudah mulai ngaco kemana-mana, nggak jelas, saya turunkan. Seperti kamu, kalau misalnya kamu tidak nyalakan kamera pun saya turunkan. Selama kamu patuh aturan, saya akan terima, mau sampai jam berapa juga, silakan. Berani menyalakan kamera? Nah, kabur kan, tidak berani. Ya, seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Siapa yang membocorkan? Ya kalian sendirilah yang mencari. Saya percaya netizen Indonesia ini netizen yang betul-betul sadis dan netizen yang betul-betul sanggup melakukan segala macam ini. Ya. Itu netizen Indonesia. Makanya netizen Indonesia ini termasuk netizen yang tersadis di dunia. Ya, seperti itu teman-teman. Oke?
Oke, coba kita kasih naik ada sebentar ya. Coba kita kasih naik ada Bang Jeki. Coba Bang Jeki. Ya, Bang Jeki. Oh, salah. Sorry. Oke, Hanif Hidayatullah. Ya, silakan Hanif Hidayatullah. Halo. Muslim Bang ya? Hanif? Macet. Ya, kalian sudah melihat ya, kalian sudah menyaksikan sendiri. Oke, coba kita kasih naik ada OC atau tukang kiris nih. Kayaknya namanya ini cocok ini. Tukang kiris. Mana tadi tukang kiris? Bentar, ini tukang kiris ini orang Bang ini. Bentar. Biar kita ngobrol-ngobrol seputar ini. Tukang kiris. Ayo. Oh, request cancel. Oke, di cancel sama dia teman-teman ya. Bahaya kalau begitu Bang, BRI bisa dituntut. Ya, itu kan cuman anunya Bang, cuman teorinya Bang. Dituntut juga namanya bank pemerintah. BRI itu kan BUMN Bang. Badan usaha milik negara. Dan kalian sudah tahu kan bahwa negara ini ya memang seperti itu. Kadang-kadang memang negara itu kalah atau tidak tegas dengan kelompok-kelompok. Tapi waktu zamannya Pak Jokowi yang tegas ya, FPI itu dibubarkan karena memang sering membuat kerusuhan begitu. Makanya dibubarkan. Seperti itu. Oknumnya harus ditangkap. Ya, kalau saya mah nggak usah Bang. Itu kita cukup tahu aja apa yang diajarkan dalam Kristen Bang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Semoga dia mengertilah kesalahannya dan itu menjadi pelajaran bagi para pekerja-pekerja di bank supaya mereka itu amanah. Jangan amanah seperti Muhammad punya nama Al-Amin tapi ngajarin boleh berdusta dalam 3 hal. Iya. Bukankah Muhammad bergelar Al-Amin yang jujur, terpercaya? Tapi di dalam hadis Muhammad yang katanya jujur, terpercaya ngajarin bohong dalam 3 hal. Oke, kita kasih naikkan ada anggota DPRD 02. Namanya lucu anggota DPRD 02. Ya, silakan anggota DPRD 02. Silakan anggota DPRD. Anggota DPRD. Halo. Oke, baik saya turunkan ya. Hari ini agak sedikit berbeda ya teman-teman ya, karena memang inilah yang sedang terjadi teman-teman. Dan ini saya pastikan akan menjadi isu panas. Dan ini akan menjadi goreng-gorengannya APII. Apakah APII sanggup berdebat dengan kiamat? Nggak sanggup, makanya rumah kiamat didatengin. Berdebat nggak sanggup, mereka itu mempermalukan dirinya. Apakah APII sanggup menang? Bisa dia berdebat dengan saya? Nggak sanggup. Babak belur. Makanya yang mereka lakukan apa? Persekusi. Ya silakan saja APII ke sini. Kan situ loh, Bunda Mila kan tahu itu. Mila itu kan tahu. Tanya aja sama dia. Gimana? Atau saya yang ke rumahnya Mila. Gitu. Tahu kok saya rumah dia, rumah Mila. Kita itu kan berdebat. Ketika kalian bikin kajian-kajian Islam, kan intinya kalian membahas Kristen. Kenapa ketika saya membahas Islam, kalian kok lari kemana-mana? Alamat. Datangi rumahnya. Untuk apa orang saya jadi Amerika kok gimana? Ayo silakan. Kita kasih naik ada another Z. Oke, Z.
Silakan sih. Zi, jangan histeris begitu. Histeris dia. TV. Histeris. Teman-teman biar tahu ya, waktu saya di Indonesia, saya itu beberapa kali didapati oleh orang-orang Kristen. Untung Kristen. Wah, Edis TV. Jadi saya kalau kemana-mana itu selalu menjadi buruan kamera. Bahkan saya nggak suka ada orang yang memvideo-videokan saya. Begitu. Tanpa izin lagi video-videokan saya. Kecuali ada izinnya gitu. Bang, izin saya videoin ya, saya upload ya. Oke, silakan kalau seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Silakan teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Bentar ya. Immanuel Heri SP. Immanuel Heri. Ya, Bang Immanuel Heri SP, silahkan nyalakan kamera, Bang. Ya. Kristen ya, Bang ya? Kristen, Bang? Ya, apa yang mau Bang sampaikan, Bang? Iya. Silakan, Bang. Ini apa? Kan saya pernah baca ya. Di situ dikatakan bahwa ada ketika apa ya, Muhammad terima wahyu itu dalam kondisi trans, betul nggak? Dalam kondisi apa? Trans. Maksudnya gimana? Kayak ya bisa dikatakan kerasukan gitu kalau tafsirannya. Ya, karena begini, banyak orang-orang Islam sendiri itu yang mempermasalahkan tafsiran itu. Itu gimana? Karena di dalam terjemahan itu ada yang mengatakan didekap atau dicekik begitu sehingga dia itu sampai kesulitan bernafas ketika di Gua Hira, begitu kan? Nah, kemudian konon menurut ceritanya Jibril berkata bacalah kul. Nah, itulah menurut orang Islam asal muasal terjadinya surat Al-Alaq. Ya, surat yang pertama. Nah, tapi kalau kita membaca hadis-hadis, Muhammad itu pernah berkata begini, wahyu itu datang kepadaku membuat aku itu keringat dingin begitu. Dia itu dikatakan mengalami sebuah manifestasi sehingga tubuhnya bersekujur bermandikan keringat dan dia mendengar suara lonceng. Saya tunjukkan saja ya. Badan Muhammad ketika menerima Nabi ya, menerima wahyu. Saya tunjukkan ya. Tubuh Nabi ketika menerima wahyu. Nih. Kita bacakan hadis ya. Begini kondisi Muhammad ketika menerima Nabi, ketika menerima wahyu. Sebentar, saya balik bukakan. Ya. Ini ingat ya. Websitenya ini dari Muslim ya, dari Kazanah ya. Begini kondisi tubuh Muhammad kala menerima wahyu. Menurut riwayat-riwayat hadis apa dikatakan? Nih. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, sahabat Harits bin Hisyam pernah menanyakan kepada Rasulullah tentang bagaimana wahyu itu turun. Lalu Rasulullah pun menjawab, terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara gemericing lonceng. Ini ingat ya. Ini seperti suara gemericing lonceng. Ini poin yang harus Anda ingat. Jibril langsung datang dengan menyerupai seorang laki-laki dan menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Bagaimana kondisi Muhammad? Dikatakan oleh Aisyah menjelaskan bahwa dirinya pernah menyaksikan bagaimana Rasulullah saat menerima wahyu dalam suatu waktu yang sangat dingin. Rasulullah pun sampai mengucurkan keringat ketika menerima wahyu. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Urwah dan seterusnya dari Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana cahaya wahyu turun kepada engkau? Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemericing lonceng dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti hingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang seperti malaikat dan seterusnya. Tapi, perhatikan. Ya. Suara lonceng itu identik dengan apa? Suara lonceng itu identik dengan Kristen. Teng. Kalau kita ada gereja Katolik di samping, tweng. Ternyata menurut orang yang sama Muhammad itu adalah suara setan. Perhatikan. Abu Hurairah dan seterusnya.
bahwa Nabi bersabda, lonceng adalah seluring setan. Jadi Muhammad mendengar wahyu dengan suara lonceng, dan Muhammad yang sama mengatakan lonceng itu adalah seruling setan. Nabi SAW mengabarkan bahwa lonceng yang digantung di leher hewan adalah salah satu media yang digunakan oleh setan untuk menyibukkan manusia dan seterusnya. Adapun lonceng pengingat maka telah difatwakan dan seterusnya. Jadi lonceng itu memang dari setan. Jadi suara dari setan itu, lonceng itu adalah setan. Dan itu juga kalau kita baca dari iman kita, Bang ya. Di dalam iman kita bahwa malaikat-malaikat jahat atau roh-roh jahat itu memang dilemparkan ke gua-gua yang gelap. Dan ingat, Muhammad menerima wahyu di gua, dan di gua sudah pasti gelap. Bang Edis. Ya. Penulisnya siapa itu Bang Edis? Nah, itu lagi kalau kita membahas itu nanti memang akan kita dapati bahwa semuanya ini, ya kalau menurut saya hanyalah sebuah cerita fiksi belaka. Itu penulisnya adalah di dalam buku Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh, konon katanya, ini hanya konon katanya, karena sumbernya itu memang nggak jelas. Saya pernah main-main ke toko buku Gramedia. Terus di situ ada saya pendapat menemukan yang berkata Saya pernah ke toko buku Gramedia, di situ dikatakan bahwa buku-buku itu ditulis Sirah Nabawiyah itu disadur oleh Hasan Haikal. Tetapi sumbernya konon kata mereka itu dinukil dari sirah karangan Ibnu Hisham. Tetapi manuskrip ataupun naskah tertua yang ditulis oleh Ibnu Hisham itu tidak pernah ada dan tidak pernah ditemukan. Makanya Pak Cakra itu seorang ulama asal Aceh yang sudah meninggalkan agama Islam memang menyimpulkan bahwa cerita tentang Muhammad itu hanyalah fiksi belaka. Begitu. Dadanya dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam, saya cucikan untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Mana ada penyakit hati kok dicuci pakai air pam itu gimana? Masa kalau ada orang ke dokter, Pak dokter saya sakit hati, tolong dulu dicuci hati saya. Ada sebuah buku yang bagus. Buku itu ditulis oleh Robert Spencer. Judul bukunya adalah Did Muhammad Exist? Nih, saya kasih judul bukunya. Ini buku yang bagus. Ya. Did Muhammad Exist? Ya. Yang ditulis oleh seorang pakar Islam namanya Robert Spencer. Ya, ini bukunya kelihatan. Nih, tapi kalau apakah Muhammad itu fiksi, kenapa kok mereka percaya sekali ya? Bang, jangan salah Bang, banyak orang Islam nggak percaya bahwa Muhammad itu tokoh yang seperti itu. Namanya siapa? Contoh ulama yang percaya, yang banyak mengatakan Muhammad fiksi itu adalah Buya Sakur. Buya Sakur itu dia mengungkapkan banyaknya kejanggalan cerita tentang Muhammad. Nah, di dalam buku ini, kesimpulan dari buku ini apa? Kesimpulan dari buku ini adalah sesungguhnya tokoh Muhammad yang dikenal oleh umat muslim itu lebih merupakan tokoh legenda ketimbang tokoh yang sejarah. Tapi buku ini tidak mengatakan Muhammad itu tokoh fiktif, enggak. Buku ini tetap mengatakan Muhammad itu adalah tokoh yang benar-benar ada. Tetapi Muhammad yang dikenal oleh orang Islam itu bukan Muhammad yang aslinya, bukan tokoh Muhammad yang sejarah. Tetapi tokoh Muhammad yang legenda, yang sudah ditambah-tambahi cerita-cerita fantasi, dongeng orang-orang tidur. Iya, sudah ditambahi dengan cerita-cerita fantasi. Bang, nggak usah masa lalu. Setiap tokoh besar, saya ini adalah orang yang sangat senang dengan sejarah. Hampir semua tokoh-tokoh besar itu selalu dilebih-lebihkan oleh para penggemarnya. Bung Karno saja, yang kita tahu bahwa itu adalah tokoh sejarah, Bapak Proklamator, itu dilebih-lebihkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan hal-hal mistik dan fantastis. Dikatakan Bung Karno punya emas, ditulisin, ini gambar emas Bung Karno. Itu cerita-cerita mitos yang dikembangkan belakangan. Jangankan Tuhan Yesus, dikembangkan ceritanya menjadi cerita-cerita legenda di dalam Injil-Injil palsu, Injil-Injil apokrif. Apa itu? Banyak Injil-Injil yang melebih-lebihkan cerita tentang Yesus. Contoh, Yesus mengambil burung-burungan dari tanah liat, kemudian ditiup terus terbang, masuklah ke dalam Quran. Itu kan cerita-cerita fiksi tentang Yesus.
cerita tentang Yesus masuk ke dalam goa. Di goa itu ada naga begitu. Kemudian dihajar naganya oleh Tuhan Yesus pada masa kanak-kanak. Itu ada di dalam Injil The Infancy of Jesus. Injil masa kanak-kanak Jesus. Banyak cerita-cerita dongeng, cerita-cerita fiksi tentang Yesus di abad-abad dulu. Dan bapak-bapak gereja itu sudah mensortir. Makanya kita punya sortir yang mana-mana yang merupakan Yesus yang sejarah dengan Yesus yang fiksi. Makanya ada 3 kriteria ketika itu yang digunakan oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Pertama, Injil itu harus bersifat Katolik atau am. Am itu maksudnya umum. Jadi gereja-gereja pakai itu semua. Katolik yang saya maksud di sini bukan Katolik Roma ya, tetapi Katolik itu artinya umum, am dia. Ya, semua gereja itu terima itu. Kemudian dia harus ortodoks dan harus apostolik. Berasal dari para rasul. Dan pengajarannya ortodoks dan dia harus am. Seperti itu. Itu ada saringan yang nggak asal-asal kita terima. Seperti itu. Oke gitu ya Bang Immanuel ya. Nampaknya dia juga delay teman-teman. Oke, saya turunkan saja ya. Delay. Dia tidak mendengar suara kita teman-teman. Ya itulah teman-teman ya. Perdiskusian kita malam hari ini agak sedikit berbeda. Ya, karena nanti kalian akan lihat sendiri apa yang akan heboh ya teman-teman ya. Bagaimana ya seperti biasa channel Bibir Plus. Tahu kan channel Bibir Plus? Nah, channel Bibir Plus itu adalah channelnya ya si Julius. Sekarang channel Bibir Plus itu sudah nambah. Channelnya Rudy Iskariot. Nah, itu juga sudah jadi channel Bibir Plus. Jadi sekarang teman-teman banyak orang itu hanya mengejar konten, mengejar iklan. Ya, kemudian mereka dapat AdSense dari situ, yaitulah channel-channel Bibir Plus yang kerjanya hanya menggosip dan lain sebagainya. Ingat channel ini tujuannya bukan channel Bibir Plus ya, tapi channel ini adalah channel yang membahas debat antar agama, diskusi atau debat, bukan caci maki atau hujat antar agama. Ya, seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Saya ucapkan dulu terima kasih kepada nanti disangkain iklan lagi. Terima kasih kepada yang udah ngasih air minum katanya. Kamu kalau siaran daripada nuang-nuang gelas ini pakai ini dikasih ini. Kasih teman, banyak perhatian sama saya. Makasih ya. Kepada yang ada di sana gitu. Ibu, saya tidak usah sebutkan namanya ya. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa yang mensupport Edis TV, orang-orang Kristen yang peduli, yang senang dengan Edis TV itu jumlahnya banyak. Tetapi yang mensupport itu memang hanya ya mungkin 1% saja. 1% dari follower saya ini sudah hampir 1 juta ya kalau di total-total, dan pasti lebih dari 1 juta orang kalau kita total di Facebook di ini dan yang kenal sama saya begitu. Bahkan kalau teman-teman pergi ke sebuah gereja, tahu nggak kamu Edis TV? Pasti tahu itu pasti. Entah 2-3 orang di dalam setiap jemaat itu pasti kenal yang namanya Edis TV. Jadi jumlahnya udah jutaan orang. Begitu. Bahkan kalau kalian cari nama saya di ChatGPT, kalau kalian ketik nama saya di ChatGPT itu kalian akan temukan. Ya. Who is Edi Sidabutar? Nih, saya balikin kamera saya. Kalau kalian ketik mode AI itu kan ChatGPT. Ya. Nih, kalian ketik di Google AI. Nih. Siapakah Edi Sidabutar? Ketik aja di Google. Dia adalah seorang apologis Kristen. Di digital creator ya, pembuat konten-konten digital ya, yang dikenal juga ya di sosial media, Facebook dan lain sebagainya ya. Dia diidentifikasi sebagai seorang Christian apologist dan konten kreator, video kreator ya. Edi Sidabutar ya membuat video-video yang berhubungan dengan agama ya, dengan agama, diskusi agama. So ya, kalian akan lihat banyak konten-konten saya tuh. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada, dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih,
kita harus bangga, ya kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik, supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu.
Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Ribut sekali kau.